Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis sadar dimanapun teman-teman berada. Bunda doakan teman-teman bertambah sehat, panjang umur, berkah, dan selalu semangat dalam segala hal, dalam segala aktivitas sehari-hari yang teman-teman jalani. Oke teman-teman, yang baru bergabung dan belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat lagi ya, berbagi pengalaman teman-teman seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Nah, teman-teman semuanya, tema saya kali ini adalah bagaimana cara ya sembuh atau pulih secara alami teman-teman dari yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Teman-teman semuanya, ayo kita simak terus video saya sampai dengan selesai, sampai dengan habis ya, jangan di skip-skip karena agar kalian bisa memahami ya pada saat mengatasi atau menghadapi pasangan teman-teman nih, baik suami atau istri yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Oke, check it out, simak terus. Nah teman-teman semuanya, karena dengan adanya sensasi-sensasi yang begitu horor ya, dan memang itu nyata, pastinya pasangan teman-teman ini ya, baik istri ataupun suami itu yang ada akhirnya gelisah, akhirnya cemas, akhirnya tidak bisa yang namanya mengontrol pola pikir, selalu saja masih belum bisa mengabaikan pikiran-pikiran negatifnya. Akhirnya apa ya, proses pemulihan atau kembali hidup secara normal itu teman-teman jadi terhambat, dan itu merupakan satu kendala teman-teman, terutama bagi kita nih para pendamping yang sudah berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin membantu pasangan kita ini ya, untuk bisa terbebas dari itu semua teman-teman. Tapi semuanya jangan khawatir teman-teman. Nah di sini ya, saya berbicara itu berdasarkan semuanya itu pengalaman saya teman-teman, karena saya mempunyai pasangan yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder itu sampai dengan akhirnya bisa kembali hidup secara normal tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Saya bukan dokter, saya juga bukan perawat, bukan ahli medis, bukan juga terapis teman-teman. Jadi semuanya ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi di sini dengan video-video saya di channel Bunda NH ini, saya ingin berbagi pengalaman teman-teman. Ayo pasangan teman-teman juga itu bisa kembali sembuh, bisa kembali hidup secara normal itu tanpa obat, tanpa herbal seperti suami saya teman-teman. Nah ya teman-teman, dengan adanya sensasi-sensasi ya yang mereka rasakan itu kadang terlalu dalam, kadang terlalu hanyut, akhirnya apa? Akhirnya mempunyai pikiran yang berlebihan ya, negatif. Dalam pikiran itu selalu saja mengkait-kaitkan sensasi dengan penyakit-penyakit berat, dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah kalau misalkan teman-teman di para pendamping sudah membawa atau memeriksakan pasangan teman-teman itu ke dokter ya, dan hasil pemeriksaan dokter itu hanya asam lambung biasa atau aman, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Nah kita sebagai pendamping itu harus bisa yang namanya meyakinkan diri, terus juga menenangkan pikiran pasangan teman-teman ya, agar tidak terlalu khawatir, agar tidak terlalu cemas ya. Memang wajar kecemasan itu ada, khawatir itu ada, tapi usahakan kita sebagai pendamping itu bisa membantu pasangan kita ini untuk tidak terlalu berlebihan teman-teman. Akhirnya berpikiran ya, selalu saja mengkaitkan sensasi dengan penyakit berat, dengan penyakit-penyakit yang belum tentu gitu loh ya, sesuai dengan pemikiran mereka teman-teman. Itu hanya mendiagnosa sendiri ya, ketakutan akan terus juga ketakutan akan nanti keluar rumah di tempat keramaian, yang takut pingsan, takut itu yang selalu saja pasangan teman-teman pasti selalu khawatirkan dan selalu saja berkecamuk dalam pikirannya gitu kan. Nah cara mengatasinya itu bagaimana teman-teman? Kita sebagai pendamping kita memang harus mempunyai ini ya teman-teman, trik atau strategi agar pasangan kita ini ya bisa secepatnya pulih, bisa secepatnya kembali hidup secara normal, tidak ketergantungan pada obat. Jadi sembuhlah secara alami teman-teman itu. Nah di sini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman ya, karena pasangan saya ini teman-teman ya itu memang ya
sembuh atau pulihnya itu tanpa mengkonsumsi obat, vitamin ataupun herbal yang lainnya. Hanya menjalankan metode-metodenya teman-teman, terutama olahraga jalan kaki di pagi hari itu yang terpenting. Terus juga berusaha untuk mengendalikan pola pikir, terus mengabaikan pikiran negatif, terus juga mengafirmasi diri ya, afirmasi positif diri pasangan teman-temannya. Kita juga sebagai pendamping itu harus bisa membantunya teman-teman, memberikan edukasi yang positif, terus juga memberikan afirmasi-afirmasi yang positif agar pasangan kita ini teman-teman bisa berpikir positif, bisa juga mengalihkan yang namanya pikiran-pikiran negatifnya itu, akhirnya bisa berpikiran positif, terus juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas di setiap hari ya, sepanjang hari, tidak lagi ada banyak rebahan, tidak ada lagi malas gerak ya, yang selalu saja mengurung diri, meratapi, terus merenungkan diri sendiri. Akhirnya apa? Tidak bahagia, akhirnya apa? Bersedih hati, terus ya yang namanya gundah gulana itu pastinya ada. Nah, kita harus bisa mensiasatinya teman-teman ya, sebagai pendamping tadi menjalankan metode-metodenya. Mungkin nih para pendamping maupun pasangan teman-teman yang sedang berjuang terbebas dari anxiety psychosomatic disorder pastinya sudah pernah yang namanya mencari artikel-artikel atau menonton, menyimak video-video dari mentor-mentor atau dari motivator-motivator yang sudah jelas-jelas mereka itu adalah penyintas dari anxiety psychosomatic disorder. Nah, dari situ ambillah sesuatu hal ya yang baik teman-teman ya. Jadi jangan sembuhnya itu ketergantungan pada obat. Nah, menjalankan metodenya olahraga jalan kaki di pagi hari itu sangat penting sekali teman-teman. Lakukan itu secara rutin, lakukan itu secara secara senang hati gitu kan, tidak ada paksaan. Tapi memang nih ya, pasangan kita ini ya yang terkena gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu memang butuh yang namanya dipaksakan teman-teman. Harus bisa memaksakan diri untuk apa? Untuk melatih mentalnya, untuk keluar rumah ya, untuk bisa menjalankan metode-metodenya tadi ya, entah itu menjalankan 4P atau 3P ya kan, menjaga pola makan, pola tidur, pola hidup ya, terus juga olahraga jalan kaki. Nah, selama itu teman-teman dilakukan ya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati ya, pasangan teman-teman itu akan mempercepat yang namanya proses pemulihan teman-teman ya. Yang terpenting adalah ajaklah pasangan kita ini ya untuk keluar rumah, untuk melatih mentalnya. Jangan sampai ya mereka berlama-lama dengan mental yang down, dengan mental yang akhirnya bisa disebut yang biasa Kak Sunadi sampaikan itu adalah mental kaleng-kaleng, atau yang namanya mental benteng kita kasihnya itu tidak lagi sekuat dulu. Nah, kita harus bisa membantu yang namanya mengembalikan mental pasangan kita teman-teman, mental pasangan kita yang memang karena datangnya sensasi yang begitu horor, terus juga yang begitu bagi mereka itu menyeramkan dan memang sensasinya nyata. Nah, kita harus bisa membantu itu semua teman-teman dengan tadi, ayo temani olahraga jalan kakinya dengan bersama-sama. Olahraga jalan kaki di pagi hari itu akan lebih menguatkan lagi teman-teman. Terus juga ya dengan terkena sinar matahari, berjemur, bergerak gitu kan, itu akan menyehatkan tubuh pasangan teman-teman. Tidak hanya mereka, kita juga butuh yang namanya olahraga. Kita juga butuh sebagai pendamping itu yang namanya sehat ya. Karena apa? Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, itu. Jadi teruslah teman-teman ya memotivasi, memberikan dukungan, memberikan support system yang baik untuk pasangan kita agar pasangan kita ini lebih lagi bersemangat, lebih lagi untuk bisa termotivasi ya, agar bisa terbebas dari itu semua teman-teman. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan dan ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Nah ya, perhatikan itu semua teman-teman, kita sebagai pendamping. Janganlah kita yang akhirnya ya terus mengabaikan atau menghujat atau menganggap
mereka itu lemah. Semuanya itu bukan maunya mereka, teman-teman ya. Saya yakin pasangan kita ini, teman-teman, ingin gitu loh kembali hidup secara normal seperti dulu sebelum terkena yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Mereka juga ingin kembali seperti semula. Itu kenapa? Karena untuk bisa membahagiakan suami atau membahagiakan istri, membahagiakan anak, membahagiakan keluarga-keluarga lainnya, teman-teman. Semuanya itu butuh perjuangan, semuanya itu butuh proses. Nah, dalam setiap proses itu pastinya ada naik turunnya ya, teman-teman ya. Ada kalanya pasangan kita ini semangat, ada kalanya juga pasangan kita ini akhirnya down lagi. Nah, kita harus benar-benar nih bisa mengatur strategi bagaimana caranya agar mental pasangan kita ini tidak lagi naik turun, justru harus lebih naik, harus lebih ada perubahan-perubahan yang signifikan ya, yang akhirnya berhasil bisa kembali hidup secara normal, bisa pulih, bisa lagi tersenyum, bisa lagi bahagia, bisa lagi yang namanya bergerak bebas tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas yang berlebihan, teman-teman. Jadi apa ya, untuk semua pasangan ya teman-teman nih ya, janganlah berkecil hati, janganlah terus menerus meratapi ya, janganlah terus berputus asa ya. Jadi pendamping itu memang sangat-sangat dibutuhkan sekali teman-teman oleh pasangan kita, teman-teman. Dengan pendamping yang penuh hangat, dengan penuh kesabaran, merawat, mengurus, yang pastinya pasangan kita itu akan menilai, teman-teman ya. Oh iya, suami saya begitu sayang sama saya, istri saya begitu perhatian sama saya ya. Tidak ingin saya terus-terusan sakit, tidak ingin terus-terusan saya berada di zona anxiety ya, yang akhirnya jadi semuanya itu tidak nyaman, teman-teman ya. Suasana di dalam rumah juga itu pastinya tidak akan nyaman kalau misalkan ya pasangan kita terus menerus gitu kan merasakan sensasi, terlalu hanyut pada sensasi, terlalu fokus pada sensasi. Nah, kita harus bisa membantu mengendalikan pasangan kita ini untuk bisa memperbaiki pola pikir ya. Jadi alihkan semua itu, teman-teman, alihkan ke kegiatan-kegiatan fisik yang positif. Ajaklah pasangan teman-teman ini kemana? Misalkan ya, keluar ke tempat-tempat yang indah, yang nyaman seperti ini, yang bisa membangkitkan semangat, yang bisa akhirnya membuat pasangan kita ini luas ya pikirannya gitu kan. Terus akhirnya bisa teralihkan itu yang namanya pikiran-pikiran negatifnya. Terus lagi bisa kembali tersenyum, bahagia bersama gitu. Jadi yang sangat dibutuhkan oleh pasangan kita itu adalah tadi ya, dukungan kita sebagai pendamping secara totalitas, sepenuh hati, terus juga pelukan hangat ya kan, gandengan, genggaman tangan, itu sangat-sangat dibutuhkan oleh pasangan kita, teman-teman, baik suami ataupun istri. Justru jangan sampai kita sebagai pendamping itu akhirnya tidak menghiraukan ya, tidak memperhatikan dan menganggap pasangan kita itu lebay. Memang iya ya, banyak yang menganggapnya lebay, tapi itu teman-teman, kita sebagai pendamping itu walaupun kita tidak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, tapi ya kita harus bisa merasakan, kita juga ikut turut merasakan. Kenapa? Kita adalah orang yang terdekat ya dengan pasangan kita, teman-teman ya, orang yang selalu ada di samping, orang yang selalu saja selalu siap, selalu siaga gitu kan, dalam kondisi apapun, teman-teman ya. Jangan kalian hanya sukanya aja ya, pada saat dukanya, pada saat sakitnya kalian justru malah ini, teman-teman, malah tidak menghiraukan. Itu jangan. Ayolah sama-sama berjuang ya, sama-sama bekerja sama, berjuang bersama gitu kan, karena pasangan kita itu butuh kita, butuh sangat support kita ya, teman-teman. Jadi teruslah menyemangati, teruslah berpikiran ini ya, positif, membagi, menularkan aura positif kita kepada pasangan, agar pasangan kita ini lebih termotivasi lagi, teman-teman. Karena ya dalam pikiran pasangan kita ini, teman-teman, tentunya tidak ingin dalam kondisi seperti ini terus ya. Mereka sudah berusaha, mereka juga merasakan sensasi itu sungguh luar biasa ya. Mereka tuh
mereka itu dalam hati ya berontak teman-teman, pengen cepat sembuh, pengen cepat kembali pulih, pengen cepat kembali hidup secara normal seperti dulu. Karena untuk siapa? Untuk kita sebagai istri, untuk kita sebagai suami, untuk anak-anak. Nah tentunya kita sebagai pendamping, ayolah bersemangat lagi teman-teman ya, untuk bisa membangkitkan lagi mental pasangan kita ini, membangkitkan lagi semangat juang pasangan kita ini. Jangan sampai akhirnya kendor, akhirnya jadi berantakan lagi teman-teman. Semua butuh proses, semuanya butuh tahapan-tahapan, tapi yang terpenting adalah kita kawal nih ya, kita terus dampingin pasangan kita ini untuk menuju hidup secara normal. Itu yang sangat kita dambakan ya sebagai pendamping. Kan nggak enak teman-teman kalau pasangan kita terus menerus yang ada dalam zona anxiety ini diajak kemana juga takut, diajak hayo makan di luar ya, dengan makanan yang kesukaannya, makanan favoritnya, itu tidak berani, selalu berpikiran sebelum makan itu banyak ritual dulu, banyak mikir dulu, nanti begini, nanti begitu. Nah itu teman-teman, kita harus punya yang namanya apa ya, trik-trik atau strategi-strategi khusus untuk bisa meyakinkan pasangan kita ini bahwa semua itu tidak apa-apa, bahwa semuanya itu gangguan asam lambung, gut anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya teman-teman. Contohnya suami saya bisa kembali hidup secara normal tanpa obat, tanpa herbal, hanya dengan melakukan tadi ya, olahraga jalan kaki di pagi hari. Temenin deh, dampingin deh terus pasangan kita ini untuk bisa keluar rumah ya di pagi hari, baiknya sih sekitar jam 6 atau jam 7 pagi ya, tapi sarapan terlebih dahulu teman-teman, itu yang penting ya sebelum melakukan olahraga jalan kaki di pagi hari. Nah lakukan itu ya, mau di dekat rumah, mau di sekitaran rumah, atau di lapangan yang dekat rumah ya, kalau memang masih belum bisa terlalu jauh untuk berani terlalu jauh olahraga jalan kakinya. Nah cukup 10 menit, 15 menit, 30 menit sampai dengan 1 jam nanti kalau memang sudah terbiasa ya. Lakukan itu terus menerus secara konsisten, secara continuous. Terkena sinar matahari itu sangat baik sekali teman-teman ya. Selain kita mendapatkan vitamin D ya secara gratis, terus juga menghirup udara pagi yang sangat segar ya, akhirnya bisa yang namanya ini teman-teman menetralkan sumbatan-sumbatan pembuluh darah ya, terus juga melancarkan sirkulasi darah kita, terus juga membuat suplai oksigen di dalam otak itu akhirnya lancar teman-teman. Nah itulah yang harus kita lakukan sebagai pendamping. Janganlah pendamping itu akhirnya marah-marah, akhirnya tidak menghiraukan pasangan kita ini pada saat merasakan sensasi-sensasi. Nggak apa-apa, walaupun pasangan kita ini sensitifnya terlalu tinggi, terus juga baperan, terus juga kadang emosional gitu kan, itu nggak apa-apa, itu wajar teman-teman, karena kita nggak tahu apa yang mereka rasakan. Nah tapi paling tidak kita harus bisa turut merasakan teman-teman, karena kita selalu ada di sampingnya. Itu pastinya kita ikut merasakan bagaimana sih seandainya kita jadi pasangan kita ya, pada saat pasangan kita itu mengalami sensasi-sensasi ya yang begitu horor. Nah kita harus bisa mengerti, memaklumi, karena pasangan kita itu butuh teman ya. Kita juga bisa sebagai sahabat, bisa sebagai teman, tidak hanya sebagai istri, bisa sebagai kakak, adik, orang tua. Nah perlakukan pasangan kita itu dengan baik teman-teman ya, dengan penuh kehangatan, ciptakan suasana momen yang nyaman, terus yang penuh kegembiraan, keriangan, akhirnya bisa tersenyum bersama, bisa kembali ceria teman-teman. Ayo semangat untuk semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, pasangan teman-teman itu belum belum merasakan atau kembali pulih hidup secara normal, berarti harus lebih ditingkatkan lagi ya metode-metodenya. Jalankan dengan konsisten, dengan continuous, dengan sungguh-sungguh ya, agar secepatnya kita bisa terbebas dari itu semua teman-teman. Nah itulah yang saya lakukan teman-teman ya, mensupport, mendampingi, memberikan motivasi, memberikan afirmasi dan edukasi yang positif kepada pasangan. Terus juga jangan lupa teman-teman ya,
Jangan pernah yang namanya menganggap pasangan kita ini ya tidak tidak berdaya gitu kan. Nah, mereka itu kuat teman-teman. Nah, kita harus lebih menguatkan lagi mental mereka. Teman-teman semuanya ya, itulah yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya para pendamping nih, akhirnya bisa mengetahui ya cara mengatasi atau menghadapi pasangan yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Itu ternyata bisa sembuh secara alami, bisa pulih secara alami tanpa obat, tanpa herbal. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Terus juga kalau memang video saya bermanfaat, itu bisa kalian share ya ke teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan video saya bisa menjadi wasilah kesembuhan untuk pasangan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetaplah semangat, tetaplah berpikiran positif, tetaplah tersenyum bahagia. Jangan lupa bahagia teman-teman. Oke teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat. Oke.